Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Prastiwi dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika berbisnis. Nah, di dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan memiliki etika yang baik, secara tidak langsung atau secara otomatis, bisnis akan lebih mudah untuk berkembang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah salah satu cara untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Adapun pengertian etika bisnis menurut Hill dan Jones, yaitu etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara yang salah dan yang benar, yang dimana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan yang strategis atau yang terkait dengan masalah yang kompleks. Lalu ada juga studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan juga perilaku pebisnis. Adapun pengertian etika bisnis secara hakiki adalah applied ethics atau etika terapan, yang dimana etika bisnis ini merupakan suatu wilayah penerapan prinsip-prinsip moral yang umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Nah, secara hakiki, sasaran etika bisnis adalah suatu perilaku moral seorang pebisnis yang berkegiatan di bidang ekonomi. Nah, adapun pengertian lain juga mengenai etika bisnis, yaitu merupakan suatu standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan suatu bisnis. Nah, di sini juga ada tujuan etika bisnis, di mana etika bisnis ini sangat dibutuhkan oleh seluruh pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan dari etika bisnis ini adalah untuk mendukung kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha agar tidak merugikan banyak pihak. Dengan bisnis ini, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik. Lalu yang kedua, yaitu ada prinsip keadilan. Pada prinsip keadilan ini sangat bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Jadi, semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang ada di dalam sebuah bisnis memiliki kemampuan serta peran dalam mewujudkan suatu usaha. Nah, yang ketiga ada otonomi. Pada bisnis otonomi ini, sebagai selaku pebisnis, Anda harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil, serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Setiap perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan prinsipnya. Mengapa begitu? Karena kondisi perusahaan pun berbeda-beda sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga beda tergantung visi dan misinya. Dan yang keempat yaitu ada integritas moral, yang dimana dengan integritas moral yang bagus maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Dapat menerapkan prinsip-prinsip integritas berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya.
Nah, yang kelima ada prinsip loyalitas. Adanya penerapan prinsip ini tentu Anda tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan pribadinya. Karena loyalitas pada perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankannya. Tetapi harus sesuai dengan visi dan misi bisnis Anda sendiri. Lalu ada prinsip etika bisnis yang pertama, yaitu prinsip kejujuran, yang dimana yang paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran, maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Anda bisa menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk, jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain, dan masih banyak lagi. Contohnya dengan menyebutkan nama perusahaan yang mengerti etika bisnis. Biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya dengan sedikit. Lalu berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa Anda adalah orang yang memiliki nilai positif dan memiliki citra yang baik lalu ada ucapan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih secara berlebihan, rekan kerja akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Dan setelah pertemuan selesai, ada baiknya untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya, yang dimana pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Dalam istilah lain, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Adapun bentuk badan usaha, yaitu yang pertama ada state capital, yaitu sebagian besar atau keseluruhannya dimiliki oleh negara. Private capital adalah suatu bagian besar atau suatu sebagian besar atau keseluruhannya yang dimiliki oleh swasta. Lalu ada state capital dibagi menjadi dua kelompok, yaitu BUMN, yang dimana sebagian besar atau keseluruhannya modal usahanya dikuasai oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua ada BUMD, sebagian besar modal usahanya dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Adapun bentuk badan usaha, ada firma, CV, lalu ada PT, BUMD, atau BUMN. Lalu ada perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu ada usaha yang dimiliki, dikelola, dan dimodeli secara langsung oleh dirinya sendiri, di mana risiko dan tanggung jawab ditanggung oleh dirinya sendiri atau pribadinya yang menyelenggarakan usaha tersebut. Lalu ada firma, sama dengan CV, namun perbedaannya ada di kedua belah pihak, sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Lalu ada juga perseroan atau komunitar CV.
yang dimana CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencari tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggota yang lainnya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan di mana harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Lalu ada ciri dan sifat dari CV tersebut, yaitu yang pertama ada sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Lalu ada modal besar karena didirikan banyak pihak mudah mendapatkan kredit pinjaman. Lalu ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungannya saja. Relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Adapun mekanisme pendirian atau perseroan terbatas, yaitu PT, di mana badan usaha yang didirikan berasas hukum berdasarkan perjanjian kegiatan usaha dengan modal besar yang terbagi dalam saham. Ada perseroan terbatas PT, yaitu suatu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum yang resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT juga, modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. Untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas, dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. PT merupakan badan usaha, dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang juga dapat memiliki lebih dari 1 saham yang menjadi bukti pemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu banyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham juga akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Adapun ciri dan sifat PT, yaitu yang pertama ada kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga ada kelangsungan hidup perusahaan. PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan mudah berpindah tangan. Lalu ada juga mekanisme pendirian PT. Untuk mendirikan suatu PT harus dengan menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris, yang dimana di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Kemenhum dan HAM. Izin pendirian PT, yaitu perseroan terbatas, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan akte pendirian,
yang dimana memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Paling sedikit modalnya yang ditetapkan dan sektor adalah 25% dari modal besar, dari modal dasarnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas. Ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ini merupakan suatu badan yang dimiliki oleh negara. Pengertian BUMN ini adalah suatu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. BUMN juga merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Di samping itu, di samping badan usaha swasta atau BUMS dan koperasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.